segi makanan ya, kalau kita lihat mungkin Anda pernah dengar di berita kayak gitu ya, ada orang apa namanya, apa ya lebih bahasa ininya itu ya, ada laporan gitu ya di dalam berita tersebut, sebuah makanan mengandung boraks kayak gitu ya, terus biasanya kalau di bidang kecantikan, makeup kayak gitu ya, ada beberapa yang menggunakan dia mercury kayak gitu ya. Nah, jadi dari situ sebetulnya dengan adanya analisis kimia, kita bisa mengetahui berapa jumlah kandungan kayak gitu ya, zat apa aja yang terhadap yang ada di dalamnya kayak gitu ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kalau di kita ada namanya BPOM kayak gitu ya, Badan eh, Penjaminan ya untuk hal seperti itu kayak begitu ya. Apakah dia berada pada kondisi batas ambangnya kayak begitu ya, atau justru dia berlebih kayak begitu ya. Mungkin Anda pernah juga ngelihat artis kayak gitu ya. eh, Dia apa namanya sebagai seorang apa ya kalau di ini tuh ya. Terus dia menggunakan makeup itu kayak begitu ya. Terus dibilang itu aman dan yang lainnya. Terus ada salah satu dokter yang terkenal juga kayak begitu ya. Emang dia di bidang kecantikan juga kayak begitu ya. Akhirnya dia berargumen kayak begitu ya bahwasanya makeup yang digunakan itu memiliki jumlah tertentu ini sehingga itu berbahaya gitu ya. Sampai pada pengadilan dan yang lainnya kayak gitu mungkin ada pernah dengar kayak gitu ya. Nah, dari kita untuk apa namanya dari segi kita untuk belajar maka kita bisa melihat kita dari sisi analisisnya kayak begitu ya. Sehingga berapa sih jumlah yang di apa namanya yang diizinkan kayak begitu ya. Setiap biasanya makanan, minuman, terus alat kosmetik dan yang lainnya biasanya BPOM dia menyertakan kayak begitu ya. Amannya itu di berapa kayak begitu ya. Nah, untuk menganalisis kimia ini kita bisa mengetahui dengan dua cara kayak gitu, secara kualitatif ataupun secara kuantitatif kayak gitu ya. Nah, biasanya yang kualitatif itu adalah bagaimana kita mengetahui keberadaan suatu unsur ataupun senyawa kimianya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita ini kan em, biasanya itu kita bagaimana menganalisis apa namanya kation dan anionia kayak gitu ya. Jadi di situ kita bisa apa namanya eh, berbicara ya untuk yang kualitatif ini ada atau tidak kayak begitu ya. Ada atau tidaknya apa unsur ataupun senyawa kimianya kayak gitu ya. Baru nanti kita bicara berikutnya adalah secara kuantitatifnya. Secara kuantitatif di sini adalah untuk mengetahui kadar suatu zat kayak gitu ya. Zatnya kadarnya itu seberapa banyak sih kayak begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah harus kualitatif dulu ataupun kuantitatif dulu kayak gitu ya. Nah, jadi kalau secara kondisi ya, maka kita ya harus dari kualitatif dulu ya. Ada tidak kayak begitu ya unsur dan senyawa kimianya kayak gitu ya. Baru kita berbicara banyaknya berapa kayak begitu ya. Jadi eh, yang harus kita dulu kan adalah kualitatifnya itu sendiri kayak begitu. Ada atau tidak kayak gitu ya. Kalau tidak ada, ya ngapain kita melakukan untuk menguji suatu kadar zat ataupun secara kuantitatif kayak begitu ya. Nah, di dalam analisis kimia ini yang kita pelajari adalah keberadaan daripada zat kimianya ya, baik itu anorganik, ya organik, kayak gitu ya, atau sifatnya itu dia bermanfaat ataupun berbahaya kayak gitu ya. Ataupun kita juga bisa meninjau dari segi unsur ya, ataupun ion dan senyawanya. Ion atau senyawanya kayak gitu ya. Jadi untuk menganalisis ini, untuk menganalisis kimia ini ada beberapa ya yang bisa kita lakukan ya, baik dari segi anorganik ataupun organik ya, bermanfaat atau berbahaya kayak gitu ya. Anda mungkin kalau bermanfaat atau berbahayanya kan itu ini ya bisa-bisa apa namanya patokannya adalah apa namanya yang dikeluarkan dari BPOM itu sendiri sebetulnya kayak gitu ya itu kembali kayak gitu. Tapi ada sesuatu yang kadang kita tidak juga bisa mengukurnya kayak gitu ya. Contoh mungkin Anda dari beberapa jenis makanan contoh ini ya. Nanti mungkin Anda bisa kembangkan kembali kayak gitu ya. Mungkin ada tahu kayak gitu ya. Terus ada juga mie kayak gitu ya, mie basah kayak gitu ya. Terus ada
saus kayak gitu ya, terus ada mungkin buah-buahan kayak gitu ya, terus ada mungkin jenis-jenis keripik kayak begitu ya, keripik apa yang ini tuh terkenal tuh keripik eh, saya nggak bisa nyebutinnya ya, tapi keripik itu gitu terkenal kayak gitu ya, terus ada juga jargon-jargon yang lain kayak gitu ya, beberapa keripik-keripik yang dari Bandung itu biasanya luar biasa juga ya, jadi nah, terus ada juga mungkin ikan asin kayak gitu dan sejenisnya ya, ikan asin banyak banyak ini ya kategorinya kayak gitu, ikan kecil dan yang lainnya. Terus juga mungkin ayam kayak gitu ya yang hampir setiap hari kita konsumsi kayak gitu ya. Terus ada juga mungkin kalau dari segi minuman ya mungkin Anda tahu apa ya, cendol kayak begitu ya. Terus cendol kan ada beberapa ini ya, apa unsur ya, sorry atau zat kayak gitu ya, ada cendolnya sendiri yang terbuat dari tepung kayak begitu ya dengan katalisnya kayak gitu ya. Terus ada juga apa namanya airnya ya, bisa dari ada airnya itu sendiri. Terus ada juga yang ditambahkan dengan santan kelapa kayak gitu ya. Belum lagi kalau semua Anda tambahkan sirup kayak gitu ya, zat pewarnanya itu ya, apakah itu aman atau tidak kayak begitu ya, ditambahkan gula kembali kayak begitu ya dalam satu minuman itu kayak begitu ya, itu kan kadang kita tidak mengetahui ya jumlahnya kayak begitu ya. Dalam satu hari kita mungkin minum ataupun berapa kayak begitu ya, efeknya banyak kayak begitu ya. Efek yang paling ini kan mungkin Anda sering lihat adanya obesitas kayak begitu ya, terus kalau mungkin udah di usia tertentu kayak begitu ya, mungkin gula darahnya naik dan yang lainnya kayak gitu ya, itu tapi kalau itu mungkin dari segi kesehatan tergantung juga ya. Kalau semua mungkin orangnya dia rajin berolahraga dan yang lainnya, terus dia mencegah kondisi itu, sepertinya ya masih pada kondisi ambang batasnya kayak begitu ya. Jadi apa namanya? Mungkin setiap kita juga kan sebetulnya ada gula darah ini ya, tapi mungkin jumlahnya berapa, apakah pada kondisi normal atau tidak kayak gitu ya. Atau contoh yang lain kayak gitu ya. Ada dari permen kayak gitu ya, makanan yang ringan, bukan yang makanan yang ringan ya, makanan yang bisa kita ini ya, sambil santai kayak gitu ya. Ada itu kan kategorinya banyak ya, permen juga ya, ada permen yang hanya mungkin em, satu rasa kayak gitu ya, atau banyak rasa. Terus ada juga yang diwarna-warni kayak gitu ya, itu banyak juga kayak gitu ya. Atau beras kayak begitu ya, yang kata beras ya. Nah, beras kayak gitu ya, beras itu kan sebetulnya kalau kita lihat konsumsinya normal ya, normal juga kayak gitu ya. Ada beberapa mungkin yang kita ketahui beras ini kan ada juga yang dia mengandung apa namanya, manis ya, ada rasa manisnya kayak gitu ya. Sehingga ada beberapa mungkin kalau dokter itu menyarankan supaya makannya yang apa namanya, beras berwarna itu ya, yang apa namanya, rendah ya, rendah rendah gulanya gitu ya. Terus kadang sehari-hari kita juga mungkin dari segi minuman apa namanya, es teh kayak gitu ya. Itu juga banyak ya kandungannya kayak gitu ya, bisa kita lakukan untuk analisis secara kuantitatif ataupun kualitatifnya. Ada juga bakso, terus ada mungkin sayur-sayuran kayak gitu. Terus yang paling Anda mungkin waktu SMA juga itu ada cilok-cilok kayak begitu ya. Terus makanan makanan tertentu yang ada di warung kayak begitu ya. Terus ada cabai mungkin, terus ada junk food kayak begitu ya, dan sejenisnya kayak begitu ya. Terus mungkin Anda juga menemui makanannya adalah sayuran yang mungkin kayak bayam kayak gitu ya, atau yang paling mungkin Anda sering kayak begitu ya, mie ayam bakso kayak begitu ya. Mie ayam bakso kalau Anda perhatikan ya, ada mie ayamnya, terus ada baksonya, terus ada pewarnanya dari sausnya kayak gitu ya, terus ada daun-daunannya kayak gitu ya, terus ada apa namanya yang di ini tuh, toppingnya itu kan. Nah, itu ya banyak dari situ kayak begitu yang bisa dilakukan ya untuk melakukan analisis kimianya kayak begitu ya. Keterkaitan dengan berapa sih jumlah yang harusnya kita konsumsi kayak gitu ya. Nah, tapi di beberapa yang sifatnya ini kan ada BPOM ya. Jadi Anda salah satu yang bisa kita lihat dengan kondisi normalnya kayak gitu. Tapi untuk kadar orang mungkin agak sulit kayak begitu ya. Contohnya mungkin kita tuh dari pagi sampai ke tidur gitu ya, kita makan apa aja kayak begitu ya, terus jumlahnya berapa agak sulit ya.
kadarnya berapa kayak gitu ya. Tapi nah, sebetulnya kita bisa melakukan untuk melakukan analisisnya secara kimia ya, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif kayak gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat cakupannya di sini biasanya adalah pemerintah sendiri ataupun dalam hal ini BPOM itu biasanya mengindikasikan ada beberapa makanan yang sifatnya mungkin dia memiliki formalin ya, ataupun dia memiliki rodamin B kayak gitu ya. Nah, rodamin itu kayak pewarna itu ya. Nah, mungkin itu yang dikhawatirkan kayak begitu ya. Mungkin di hari itu kita tidak jadi masalah kayak gitu ya. Tapi kan keseharian kita kan tidak hanya apa namanya aktivitasnya itu aja kayak gitu ya. Mungkin yang lain ya sifatnya kita makannya berbeda-beda kayak gitu ya. Atau dari segi makanan yang dia mengandung formalin ya, atau works kayak gitu ya. Ada juga ya, mungkin Anda pernah lihat kayak gitu ya, ada tukang abang-abangan yang jualan minuman tertentu kayak gitu ya, terus atau makanan kayak gitu ya. Terus ada juga mungkin yang kita ketahui kadang untuk menentukan itu kayak gitu ya, karena mungkin apa namanya pengetahuan kita kadang di kita itu ada apa yang namanya itu ada kayak mitos dan kayak gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Kadang apakah ini em, ada senyawa yang lainnya gitu ya. Contohnya mungkin ya, paling ini biasanya kayak kerupuk dibakar gitu ya. Kayak kerupuk yang dibakar nih untuk mengetahui apakah dia ada kandungannya atau tidak kayak gitu ya. Tapi itu sulit ditentukan ya, karena bagaimanapun tidak bisa dibenarkan juga kayak gitu. kan kan kita tidak pernah tahu kandungan di dalamnya itu ada apa saja kayak gitu, apakah ada plastiknya, ada rodaminnya ataupun peroksidannya, ada boraks, ada formalin, ada mungkin gipsumnya, ada micin ataupun ada pestisida dan yang lainnya kayak gitu. Itu yang kita tidak ketahui kayak gitu ya. Nah, di dalam menganalisisnya sebentar, kita bisa lakukan secara kualitatif dulu kayak gitu ya. Nah, di sini dasarnya adalah secara kualitatif itu adalah tidak ada dua zat yang berlainan yang seluruh sifatnya itu adalah sama kayak gitu ya. Terus berikutnya secara pelaksanaan analisis kuantitatif ini yang pertama eh, apa ini ada? Yang pertama adalah memeriksa atau mengamati sifatnya kayak gitu ya. Secara kuantitatif ini ya. Jadi kita bisa melakukan pengamatan kayak gitu ya ataupun mengamati sifat bahannya kayak gitu ya. Sebetulnya kadang kita juga bisa melakukannya secara apa disebut, organisme kita gitu ya. Kadang kita mungkin melihatnya dulu, kayak kita merasakan. Kadang kita juga mencium rasa atau baunya kayak gitu ya. Atau kita secara tekstur juga kita melakukan kayak gitu ya, gitu, secara organisme kita kayak gitu ya. Terus yang kedua, kita juga bisa menafsirkan hasil pengamatan melalui perbandingan dengan sifat zat yang sudah dikenal itu sendiri, kayak gitu ya. Jadi dia zatnya itu apa, kayak gitu ya. Di dalamnya itu apa, kayak gitu ya. Terus mengenal sifat-sifat berbagai bahan ya, meliputi sifat kimia ataupun sifat fisikanya, kayak gitu ya. Di sini secara sifat fisikanya kita bisa melihat dari segi warna ya, bau, rasa, ya, ke kelarutan, ya, massa jenis dan yang lainnya kayak gitu ya. Dari sifat kimianya, ini adalah sifat yang dapat diamati setelah bahan diberi zat kimia lain yang disebut dengan reagen kayak gitu ya. Untuk mengetahui dia tuh kandungan kimianya itu apa saja kayak gitu yang tadi saya sudah jelaskan kayak gitu ya. Apa saja kandungan di dalamnya kayak gitu ya. Yang keempat ini ada hasil reaksinya. Ya, hasil reaksinya itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi dia bisa menginformasikan kayak gitu. Nah, ada beberapa alat yang digunakan sebetulnya kalau semua kita berbicara seperti apa namanya analisisnya kayak gitu ya untuk mengetahui kandungan tersebut kayak gitu. Terus
Berikutnya, analisis kuantitatif ini, dasar analisis kuantitatif itu tidak ada dua zat yang berlainan ya. Ini saya tulisan. Yang keempatnya itu adalah hasil reaksi yang dapat diamati antara lain ya, perubahan warna, pembentukan endapan ya. Biasanya kalau di ruang kimia itu kan kalau semua kita melakukan pengujian gitu ya, kita bisa mengetahuinya salah satu mau itu ditambahkan dengan zat yang lain ya, setelah itu di mixing kayak gitu, digoyang-goyang kayak gitu, terus didiamkan kayak gitu, atau dia perlu dipanaskan kembali kayak gitu ya, pada kondisi suhu tertentu kayak gitu, didiamkan maka dia ada endapannya kayak gitu ya. Terus berikutnya bentuknya nanti bisa juga dalam bentuk pembentukan gas kayak begitu ya, dan pembentukan hasil reaksi yang berbau kayak begitu ya. Ya, Anda bisa ketahui ya dari beberapa ini bentuknya gasnya banyak kayak gitu ya. Bahkan kalau kita makan pun dalam kondisi tertentu kadang ada terbentuk gas kayak gitu ya. Terus ada reaksi yang terjadi atau bau kayak gitu ya. Ada apa namanya kalau kita masuk angin dan yang lain itu ada salah satu reaksinya terjadi kayak gitu. Nah, analisa kuantitatif ini dapat dilakukan dengan dua cara. Kayak gitu. Yang pertama itu secara reaksi kering, kayak gitu. Yang kedua adalah reaksi basah, kayak gitu ya. Untuk reaksi kering, yang pertama digunakan untuk zat-zat padat, kayak gitu ya, dalam keadaan kering ya, tanpa melarutkan sampel, kayak gitu ya. Ini banyak kita jumpai kayak gitu ya. Ataupun reaksi kering salah satunya dapat dilakukan dengan cara uji nyala, kayak gitu ya. Di sini ada contohnya kayak gitu ya. Nah, uji nyala di sini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan ion logam ya dalam jumlah yang relatif kecil pada sebuah senyawa kayak gitu ya. Nah, uji nyala menggunakan nyala Bunsen dan kawat mikro kayak gitu ya. Ini kita ketahui di sebelah kiri kita ada ini ya, apa namanya? Nyala api kayak begitu ya, yang sudah dihidupkan kayak gitu ya. Terus di sini ada kawat nikrom kayak gitu ya. Nah, kawat nikrom ini kita bersihkan dulu kayak begitu ya. Setelah kita bersihkan maka kita lakukan atau kita bakar kayak begitu ya. Nah, nanti di dalam proses pembakarannya maka kita bisa mengetahui kondisinya kayak begitu ya, dari mikron tersebut kayak begitu ya. Nyala, bentuk nyalanya itu nanti seperti apa. Hmm, Sorry. Nah, kawat nikromnya itu nanti seperti apa kayak gitu nyalanya kayak gitu, kandungannya apa saja kayak gitu ya. Nah, sore ini saya agak kelewat ya. Harusnya nanti ada hasil ininya ya, pembakarannya ya. Baik itu nanti mungkin ada kondisinya, ada natriumnya kayak gitu ya. Itu berwarna kuning kayak gitu ya. Terus ada kandungan bariumnya ya. Dia bisa berwarna hijau kekuningan kayak gitu ya ketika nanti dibakar kayak gitu ya. Terus dia juga bisa memunculkan warna secara merah kayak gitu ya, kandungannya ada atau disebut dengan strontium kayak gitu ya. Dan bisa juga dia kandungannya itu dia warnanya menjadi ungu kayak gitu, nyalanya kayak gitu ya. Atau di situ disebut dengan kalium itu sendiri kayak gitu ya. Slide-nya mohon maaf ya, ternyata saya nggak masuk ini untuk jenis-jenis warnanya dan kondisi ataupun logam ion logamnya yang terjadi kayak gitu ya. Atau mungkin dia berwarnanya, sorry, warna yang berikutnya lagi dia juga bisa membentuk warna yang merah, merah bata kayak gitu ya, ataupun kondisi di situ adalah kondisi kalsium kayak gitu ya, kandungan ininya di logamnya kayak gitu. Terus berikutnya adalah kita reaksi secara reaksi basah kayak begitu ya. Ini dilakukan dengan cara zat yang akan dianalisis dilarutkan terlebih dahulu dalam satu zat pelarut yang tepat kayak begitu ya. Jadi komposisinya harus tepat kayak begitu ya. Biasanya ini dilakukan di lab itu ya. Berapa jumlah zatnya kayak gitu untuk dilakukan reaksi basa. Terus reaksi basa dikatakan terjadi bila ya, yang pertama terbentuk endapan. Jadi adanya endapan. Gitu. Yang kedua, jadi kalau endapannya kan kayak apa namanya, kepisah gitu ya, ada pemisahan kayak gitu. Terus eh, hmm,
Ya, jadi cairannya dimasukkan kayak begitu ya. Nanti dia akan membentuk endapan ya, terbentuknya endapan. Terus terjadi pembebasan gas kayak begitu ya. Jadi nanti bebasnya gas itu biasanya ini keluar kayak gitu ya dari wadah tersebut kayak gitu. Terus terjadi perubahan warna kayak begitu ya. Jadi ya dilarutkan ya, jadi secara basah ya, ataupun dia pokoknya dia dimasukkan ke dalam tabung kayak gitu ada. Oh, enggak ada ya. Jadi dia dimasukkan ke dalam bejana gitu ya, terus dimasukkan zatnya sama pelarutnya kayak gitu ya. Setelah itu digoyang-goyang ataupun kalau perlu dipanaskan dan dipanaskan kayak gitu ya. Nanti setelah itu kita akan bisa melihat kondisi bentuk endapannya kayak gitu ya. Terus pembebasan gasnya sama yang terakhir itu adalah adanya perubahan warna kayak gitu ya. Terus berikutnya kita bisa melakukan identifikasi senyawa anorganik. Nah, klasifikasinya ini adalah klasifikasi kation, kayak gitu ya, di mana untuk memudahkan dalam melaksanakan analisis kation dikelompokkan menjadi 5 golongan, kayak gitu ya. Terus golongan tersebut dibentuk berdasarkan sifat kation terhadap reagen tertentu, kayak gitu ya. Reagen yang umum dipakai untuk klasifikasi kation adalah asam klorida, kayak gitu ya. Terus ada hidrogen sulfida, amonium sulfida dan amonium karbonat kayak gitu ya. Ini mungkin kita jarang menemukannya atau mungkin Anda waktu SMA pernah praktiknya kayak gitu ya. Tapi untuk di kita kayak gitu ya, kita tidak punya apa namanya labnya kayak gitu ya. Hanya beberapa yang sifatnya mungkin nanti kita gunakan itu untuk material teknik kayak gitu ya. Untuk material teknik pun kita tidak banyak yang kita gunakan kayak gitu ya. Bahkan jarang kayak gitu ya. Biasanya kalau semua kita untuk melakukan pengujian, contohnya untuk mengetahui bagian permukaan ataupun kekasaran, biasanya kita menggunakan apa namanya alkohol ya untuk supaya kita bisa bersih ya gitu ya dilap. Jadi kita celupkan dulu ke dalam air kayak gitu ya. Setelah itu kita celupkan lagi ke alkoholnya itu sendiri kayak gitu ya. Supaya ketika nanti kita masukkan ke dalam sebuah alat kayak gitu kita bisa mengetahui kondisi apa namanya surface-nya kayak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga bisa melihat kondisi kekasaran dari permukaan itu sendiri kayak gitu ya, dengan menggunakan hardness kayak gitu ya. Nah, berikutnya adalah melakukan klasifikasinya kation berdasarkan reagen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan yang pertama yaitu membentuk endapan dengan asam klorida encer ya. Yang golongan ini adalah timbal ya. Yang hal ini adalah Pb ya. Merkurium ya, merkurium satu ya raksa dan perak ataupun Ag gitu ya. Ini untuk golongan yang satu kayak gitu. Ini saya kira Anda bisa melihat di apa namanya? Ini kimia ya, golongan satu di sebelah kirinya kayak gitu ya. Terus berikutnya adalah golongan dua, ini adalah membentuk endapan dengan hidrogen sulfida kayak gitu ya. Terus ion golongan ini dibagi menjadi dua yaitu golongan 2A dan golongan 2B kayak gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di apa namanya ini kimia ya. Terus golongan 2A-nya yaitu merkurium 2 dan tembaga, bismut, kanadium kayak gitu ya. Terus golongan 2B-nya yaitu arsenik 3, arsenik 4, strontium 3, strontium 5, timah ya. Timah 2 dan timah 3 dan 4 kayak gitu ya. Kan Anda tahu ya ada beberapa ini timah ataupun ini Pb ya. Terus berikutnya adalah untuk golongan 3 ini kation golongan ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam susunan netral ataupun amoniakal gitu ya. Terus yang berikutnya kation-kation golongan ini adalah kobalt ya. Terus ada nikel ya, kobalt 2 ya, terus nikel 2, terus ada besi ya, besi 2 ya, besi 3 ya, korium 3, aluminium ya, zinc ya, dan mangan kayak gitu ya. Ini adalah kation-kation golongan yang ketiga kayak gitu ya. Ini biasanya banyak digunakan juga untuk material ya, material ataupun ilmu bahan kayak gitu ya. Nikel, besi, thorium, aluminium, zinc ya, mangan ya untuk mengeraskan kembali kayak gitu ya. Terus berikutnya adalah golongan keempat. Ini adalah kation-kation ini membentuk endapan dengan amonium
karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral ataupun sedikit asam kayak gitu ya. Kation-kation digolongkan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Ya. Sementara golongan yang kelima ini adalah kation-kation yang umum ya, yang tidak bereaksi dengan reagensia ya, golongan sebelumnya merupakan golongan kation terakhir ataupun sisa ya, yang meliputi ion magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Kemudian kita lihat identifikasi kationnya dari golongan satu, kayak begitu ya. Ini bisa kita lihat dari ion timbal ataupun Pb12 kayak gitu yang pertama. Ionnya adalah Pb12, reaksinya kalau kita lihat di sini ada asam klorida kayak gitu ya ataupun HCl ya. Hasilnya itu adalah endapan putih atau PbCl2 kayak begitu ya. Terus reaksinya adalah Pb2 plus ditambah dengan Cl min ya. Maka membentuk reaksi itu PbCl2 ya. Nah, dia kalau endapan itu posisinya dia ke bawah seperti ini ya. Terus ada juga hidrogen sulfida ya ataupun H2S kayak gitu ya. Hasilnya itu endapan hitam kayak gitu ya. Endapan sorry, hasilnya adalah endapan putih timbal hidroksida atau PbOH2 kayak gitu ya. Reaksi yang terjadi ya Pb2 plus tambah 2NH3 tambah 2 ditambah 2H2 ya H2O menjadi PbOH2 ya. Terus PbOH2-nya dia ngedak ke bawah ya, ditambah dengan 2NH4 plus kayak gitu ya. Berikutnya adalah natrium hidroksida atau disebut dengan NaOH kayak gitu ya. Banyak yang menggunakan juga ya. Ini membentuk endapan putih timbal hidroksida atau di ininya adalah PbOH2 kayak gitu ya. Reaksinya Pb2 plus ditambah 2OH min ya. Ini menjadi PbOH2 gitu. Endapannya posisi sama juga ke bawah ya. Terus asam sulfida encer ataupun H2SO4 ya hasilnya itu menjadi endapan putih timbal sulfat ya, atau PbSO4 kayak gitu ya. Eh, Asam sulfat ya ini Anda bisa lihat ya salah satu contohnya mungkin kalau Anda punya kendaraan asam sulfatnya itu ada di bawah mengendap di bawah kayak gitu ya. Kalau enggak kalau dia ketemu dengan oksigen maka dia menjadi bagian endapan putih di atasnya di bagian apa namanya di bagian tutupnya kayak begitu ya. Di poolnya juga biasanya ada kayak begitu ya. Kalau dia emang ketemu dengan oksigen kayak gitu ya. Terus Pb reaksinya menjadi Pb2 plus tambah SO4 eh, 2 min kayak gitu ya menjadi PbSO4 kayak gitu ya. Ini endapannya ya. Jadi Pb-nya berarti kan ada timbalnya kayak gitu ya. SO4-nya itu asam sulfatnya itu sendiri kayak gitu ya. Biasa kalau terlalu lama di bawah ya dia mengeras kayak gitu ya. Terus ada juga kalium klorida ataupun Kl ya. Ini hasilnya menjadikan dia endapan kuning timbal iodida kayak gitu atau PbL2 ya. Untuk reaksinya ya Pb2 plus ditambah dengan 2L min ya menjadi PbL2 kayak gitu ya. Sorry yang keduanya kelewat ya. Yang ketiga adalah ion perak ataupun Ag kayak gitu ya. Di sini Ag plus kayak gitu reaksinya menjadi asam, reaksinya itu adalah asam klorida atau HCl kayak gitu ya. Maka dia hasilnya itu menjadikan endapan putih perak klorida kayak gitu ya. Terus dia reaksi menjadi Ag plus menjadi ditambah 2 HCl min ya menjadi AgCl kayak gitu endapannya. Tanda ini adalah tanda endapannya. Terus berikutnya adalah ion Ag, reaksinya itu adalah hidrogen hidrogen sulfida atau H2S, endapan hitam perak bentuknya kayak gitu ya. Terus dia membentuk reaksinya 2G plus tambah dengan H2S, reaksinya ini bolak-balik ya Ag2S, endapannya ditambah dengan 2H plus kayak gitu ya. Berikutnya ada ion untuk perak, dia bereaksinya itu adalah amonia NH4OH kayak gitu ya. Ini banyak juga yang digunakan ya. Endapan itu membentuk endapan coklat perak oksida kayak gitu ya. Reaksinya 2 menjadi 2G plus tambah 2NH3 ditambah dengan H2O
menjadi Ag2O ya, endapannya plus 2NH4 plus kayak gitu ya. Terus berikutnya lagi, ion perak direaksikan dengan natrium hidroksida ataupun NaOH, ya, endapan coklat perak oksida. Reaksinya menjadi 2Ag plus ditambah 2OH min, kayak gitu ya. Terus dia menjadi Ag2O, ya, sebagai endapannya ditambah dengan H2O. Berikutnya yang terakhir itu adalah ion perak untuk kalium klorida, kayak baterai Kl ya. Bentuk hasil endapannya itu adalah kuning perak iodida kayak gitu ya. Untuk reaksinya itu adalah Ag plus ditambah dengan L min kayak gitu ya. Ataupun dia menjadi AgL ya untuk endapannya. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya yang kita bisa lihat. Contohnya amonia ya. Amonia terus di sini adalah ininya timbal ya. Maka dia bentuknya adalah endapan putih ya. Kalau merkuri, ya, merkuri biasanya digunakan untuk salah satunya juga kecantikannya. Ini adalah endapan hitam, kayak gitu. Terus ada juga amonia ininya perak, kayak gitu ya, endapan menjadi endapan coklat. Terus natrium hidroksida, ya, kalau dia ininya timbal, maka dia endapannya menjadi putih. Kalau ininya merkuri, dia endapannya menjadi endapan hitam, ya. Sementara untuk yang perak itu endapan menjadi coklat, kayak gitu ya. Berikutnya kalium kromat, ya. Kalium kromat ini kalau ininya timbal, maka dia menjadi endapan kuning, ya. Sementara untuk merkurinya dia menjadi endapan merah. Untuk peraknya menjadi endapan merah juga. Untuk kalium iodida ini di, ketemu timbal maka dia endapannya itu menjadi kuning ya. Sementara dia ketemu merkuri dia endapannya menjadi hijau. Untuk peraknya menjadi endapan yang kuning. Terakhir natrium karbonat ya. Endapan untuk timbalnya dia menjadi endapan putih ya. Sementara ketemu dengan merkuri dia menjadi endapan kuning. Yang untuk peraknya dia mendapatkan endapannya itu menjadi endapan putih ke kuningan gitu ya. Oke, itu ya secara kuantitatif kayak gitu ya. Apa namanya? Dan kita bisa lakukan ya untuk menganalisis kayak gitu ya, jumlah-jumlahnya seperti apa dan zat-zatnya produk itu seperti apa kayak gitu ya. Banyak sebetulnya ya yang bisa kita lakukan kayak gitu ya dari analisis kimia tersebut kayak gitu ya. Kalau yang kualitatif ya, salah satunya dengan tadi diberikan cairan kayak begitu, dia juga sama ya, membentuk warna-warna tertentu kayak begitu ya, yang pada akhirnya kayak begitu ya. Itu untuk materi kita malam ini kayak gitu ya, jadi saya coba lebih eh, singkat kayak begitu untuk materinya kayak begitu ya. Anda untuk contoh soalnya Anda bisa lihat di ini ya, di Reads kayak gitu ya, yang dari Bu um, Bu apa namanya? Pokoknya sudah ada delete ya. Nah, Anda tinggal nanti lihat kayak gitu ya. Baik, saya kira untuk pertemuan kita malam ini itu saja yang dapat saya sampaikan kayak gitu ya, biar tidak terlalu malam dan lama juga. Sebelum kita berakhir, mungkin saya boleh on cam dulu yang sudah hadir. Ini ada 82 orang kayak gitu ya. Di sini ada orang Bandung tidak? Tidak ada ya. Ya. Oke, jadi on cam semuanya ya. Yang tidak bisa karena mungkin kameranya bermasalah nggak jadi masalah. Oke, baik. Anda boleh lihat ke kameranya masing-masing semuanya. Ini ada berapa ya sebentar? Ada 4 ya, jadi saya satu-satu dulu. Bentar, Anda lihat ke kameranya. Tiga, dua. Belum, sebentar ya. Sebentar, sebentar.
yang kedua, bisa lihat ke kamera. Tiga, dua, satu. Bentar. Yang ketiga, slide ketiga. Anda bisa lihat tiga, dua, sorry, tiga, dua. Bentar ya, bentar. Yang terakhir, yang terakhir bisa lihat kamera tiga, dua, satu.